dalam tanda petik ini langganan air. Sehingga dapat kita memprediksi bahwa di 2021 ini lebih hebat banjirnya daripada di 2018. Berarti ada peningkatan dalam tanda petik kehebatan banjir ini ya dari 2018 ke 2021. Nah, kalau kita supaya tidak mengulangi pengalaman yang sama ini, mengantisipasi terjadinya naiknya genangan ini ada hal-hal mungkin yang harus diperhatikan. Tadi kan sudah cuaca. Kalau ada intensitas hujan yang nggak berhenti seharian, kita sudah harus waspada. Kemudian kalau sudah waspada pada titik itu, kira-kira apa tindakan berikutnya yang dilakukan masyarakat, Pak? Ya, kalau tentunya masyarakat ya sebisanya untuk menindaki yang dikatakan banjir, tetapi yang untuk membanjiri supaya tidak bertambah lagi, ini ya sedianya menambah lagi suatu apakah drainase kemudian dan ini semua sudah dirancang semua sementara pelaksanaannya. Satu yang sudah dibuat waduk itu di Antang yang diresmikan oleh Pak Jokowi kemarin, itu sangat membantu dan mengurangi debit air yang tahun 2018 di Antang itu memang banjir banget. Sekarang sudah mulai berkurang ya. Berkurang ya. Seperti itu mungkin antisipasi untuk yang seperti itu untuk dalam pelaksanaan apabila terjadi banjir dan genangan tidak terlalu tinggi sehingga butuh pengantisipasi yang seperti itu. Satu hal lagi yang menarik ini Pak, sempat kemarin kan agak viral itu ya statement dari wali kota bahwa jadikan 2 lantai rumah gitu ya. Tapi kalau kita lihat-lihat dulu, zaman dulu kan memang rata-rata rumah di wilayah Sulawesi Selatan itu rumah panggung Pak ya. Memang ada dua bagian rumah ya. Bagian atas sama bagian bawah ya. Nah itu kan hilang ketika masuk modernisasi, kemudian rumah batu semua. Apakah konsep rumah panggung seperti itu memang salah satu cara untuk mengantisipasi kondisi di geografis di wilayah Sulawesi Selatan ini Pak? Kalau kita sampaikan cara ya bukan cara, karena memang itu tradisional rakyat kita kan untuk membuat itu. Tetapi ya kalau ada seperti itu ya juga membantu sih. Jadi yang banjir di bawah bisa naik ke atas. Tetapi sangat berbahaya juga. Karena kenapa? Apabila arusnya deras dan kita di atas di rumah atas misalnya kita di atas terus arusnya deras dan itu rumah kayu, bisa jadi kita bisa hanyut ya. Intinya seperti ini, ketika misalkan terjadi hal seperti itu atau banjir yang deras arusnya kemudian tergenang tinggi genangannya, ya tinggalkan rumah lah. Ya kita mengungsi dan berikan kesempatan petugas untuk mengevakuasi kita. Karena banyak di lapangan ada berapa keluarga itu tidak mau dievakuasi. Alasannya Pak? Alasannya bilang ini, kalau saya tinggalkan rumah siapa yang jaga itu. Seperti itu sehingga tapi alhamdulillah tidak terjadi korban di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah. Semuanya Pak Wali Kota tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat, memberikan bantuan permakanan yang mengungsi dan tidak terjadi apa-apa. Ketika penanganan mengevakuasi warga yang terjebak banjir ini kan tadi seperti yang Pak Junaidi bilang, ada yang menolak karena takut rumahnya nggak ada yang jaga, mungkin ada barang berharga segala macam. Ketika ada penolakan seperti itu, cara membujuk masyarakat gimana itu Pak? Ya itu memang harus ada pembelajaran khusus dari Basarnas sendiri. Itu namanya hubungan persuasif. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian kepada masyarakat supaya mereka mengerti, dan tim atau tim SAR yang melakukan pencarian dan pertolongan ini semuanya fine untuk masyarakat. Tentunya kita itu memberikan rasa nyaman saja pada masyarakat. Dan banyak juga yang sudah tidak, saya tidak mau, ternyata dia mau juga dengan persuasif yang kita sampaikan. Bahkan anggota kita menjaga rumahnya. Karena kalau saya tidak bisa jaga ini rumah saya begini, ada apa-apa, siapa yang tanggung jawab? Ya kalau bisa kita bilang saya yang tanggung jawab. Seperti itu. Apa tujuan kita? Bagaimana dia bisa selamat? Masyarakat itu diberikan rasa nyaman. Dan banyak termasuk banyak yang tidak mau keluar karena bayinya bagaimana? Bayinya kita angkat yang baik. Kemudian orang tua sudah tidak bisa jalan, sudah kita angkat dia dan kasih naik di perahu karet untuk membantu dan langsung dibawa ke rumah sakit. Ada beberapa dan masyarakat seperti itu. Berarti kalau kita sudah ini pada kondisi hujan dengan intensitas lebat Pak ya, setelah kita melihat cuaca cuaca itu
hujan, intensitasnya lebat. Kemudian kita mulai ada kewaspadaan, kemudian mengamankan barang-barang mungkin. Dan kalau misalnya ini bisa langsung mengevakuasi diri gitu Pak ya? Sebelum terjadi naiknya level air gitu. Jadi saya kira masyarakat kita di sini sudah pandai-pandai semua tentang bencana banjir. Jadi dan sudah banyak seperti itu yang Ibu sampaikan tadi itu bahwa sebelum sudah banyak barang-barang yang dibawa. Banyak sudah ada beberapa warga dan itu banyak. Ya, berarti mereka ini paham, mengerti dengan keadaan ini dan langsung mencari tempat yang lebih aman. Seperti itu Mbak. Oke. Nah, pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung, Anda bisa bersama kami melalui line telepon di 0821 3333 9440. Untuk yang memonitor melalui siaran langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, terima kasih, bisa langsung komentar juga di kolom komentar. Ini ada Ibu Sri Masriah di Surabaya. Ini mengucapkan selamat pagi ya, sedang memonitor siaran. Baik, mudah-mudahan informasinya bermanfaat juga untuk warga di Surabaya, Bu Masriah ya. Kita akan kembali Pak Junaidi, sebentar kita jeda dulu. Dan untuk pendengar, untuk Anda yang memiliki pertanyaan bisa gabung setelah kita lewatkan dulu satu koleksi kami berikut sini.
Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik pendengar, masih dalam dialog kita seputar penanganan banjir di Sulawesi Selatan. Beberapa daerah dikabarkan tergenang air ya dalam waktu yang cukup lama, dan ini terjadi bukan hanya di Kota Makassar tapi di beberapa kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kita buka kesempatan untuk Anda bergabung 0821 3333 9440. Halo, selamat siang. Halo, selamat pagi Mbak Melani. Baik, dengan Bapak siapa ini Pak? Pak Usman di Parangtambung. Pak Usman di Parangtambung. Parangtambung aman Pak ya? Naik air sedikit. Sedikit. Nah ini dia nih, tempat-tempat yang dulunya mungkin tidak pernah tergenang air sekarang tiba-tiba tergenang juga ini. Silakan Pak Usman, kita bersama Pak Junaidi. Betul Silakan itu, Pak. Mbak Melani. Ya. Memang hujan ini 3 hari berturut-turut ya, dengan deras. Yang tadinya di daerah saya tidak banjir masuk sebatas mata kaki. Mata kaki ya, rata-rata. Ya, dari tanah juga naik air. Penyebabnya drainasenya harusnya pemerintah bikin drainasi lebarnya 2 meter, dalamnya juga 1 meter. Jadi ini drainasi kan tidak mampu tampung air hujan. Iya. Rata-rata itu kalau di jalan raya lebar, kalau masuk di BTN lorong-lorong kecil sekali. Jadi daya tampung air itu nggak masuk, nggak bisa ditampung drainase. Baru wali kota juga kalau musim kemarau kalau bisa dikeruk. Oh iya. Iya kan? Dulu sempat Pak ya, sering ya kalau kita lihat ini. Iya, tapi yang di jalan raya aja. Oh, kalau sampai di dalam-dalam enggak? Mungkin harus swadaya masyarakat itu. Enggak sampai, ya di jalan-jalan raya saja itu dipakai karung. Iya. Yang masuk ke dalam-dalam, enggak seragam, saya lihat aduannya itu. Oke. Itu aja Mbak Malani, terima kasih. Baik Pak Usman. Terima kasih Pak Usman di Parangtambung sudah bergabung ya. Nah Pak Junaidi, kalau dilihat ini tadi pengakuan Pak Usman sendiri ya, tempatnya dulu nggak pernah banjir, tiba-tiba banjir walaupun ya cuma semata kaki Pak ya. Tapi lumayan itu dampaknya ke anggota keluarga itu. Memang normal Pak ya untuk kondisi cuaca kemarin itu. Iya, jadi kondisi kemarin memang yang paling sangat 2021 ini tentang lebatnya hujan ini, karena sempi memang waktunya memang hujan dan kita di dampak La Nina kita. Iya. Untuk di wilayah Indonesia ini memang di Sulawesi Selatan sudah mulai di sini. Ya semoga terakhir nanti di tanggal 11 dengan 12 sesuai prediksi BMKG. Kalau sudah selesai itu sudah tidak ada lagi, sudah lewat lagi ke atas atau kemana. Yang penting sudah tidak melalui lagi, sudah lewati Indonesia. Oh iya. Sehingga apa yang disampaikan penelpon tadi itu memang betul. Wah, kenapa kemarin saya tidak ada banjir, kenapa ini? Ya, memang intensitasnya memang sangat luar biasa, kencang. Ya kalau dibanding dengan tahun 2018, ya mungkin lebih 50% lagi derasnya, sehingga yang dimaksud yang Bapak tadi, wah ada sampai batas mata kaki. Ya, memang harus seperti itu juga karena memang derasnya. Terus drainase yang sudah diusahakan oleh pemerintah daerah itu ya memang sudah diusahakan semaksimal mungkin. Iya. Tapi karena memang deras hujan yang sangat luar biasa sehingga seperti itu. Oke. Nah, ini butuh ini juga ya dari masyarakat, butuh partisipasi aktif dari masyarakat ya, seperti yang disampaikan Pak Usman tadi. Pengerukan drainase itu hanya terjadi di jalan-jalan besar. Mungkin kalau sampai ke lingkungan dalam lorong atau apa gitu perlu dari masyarakat setempat kayaknya Pak ya. Tidak mungkin juga dari pemerintah sudah memprogramkan itu, hanya belum sampai untuk ke sana. Dan itu sampaikan tadi bahwa ketika masyarakat itu paham dengan bencana, pasti seperti itu masyarakat akan mengupayakan. Ya yang dimaksud sampai Pak Usman sampai ke dalam-dalam itu
ya bisa kerjasama dengan swadaya Iya. masyarakat sebetulnya. Iya. Kalau mau mempercepat, Oke. demikian. Oke, kalau misalnya pemerintahnya sempat sampai ke dalam ya nggak apa-apa ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Tapi ya. kalau misalnya belum sempat, mungkin harus disupport Ya, juga oleh support masyarakat setempat. Betul. Pak Junaidi, kalau dilihat ini masyarakat kita tadi Pak Junaidi sempat menyebutkan kalau masyarakatnya sadar terhadap kondisi bencana ya. Ya. Masyarakat kita kalau menurut Bapak setiap tahun ada peristiwa banjir seperti ini sudah cukup sadar dengan Ya. kondisi Ya. ini. Jadi masyarakat kita di seluruh Indonesia ini karena kondisi kita memang sering terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semua sudah pintar dan pandai semua sebetulnya. Ya, sehingga alhamdulillah di Kota Makassar tidak ada korban itu. Nggak ada korban. Karena salah satunya itu dampak banjir itu masyarakat sudah paham dan mengerti. Bagaimana dan harus bagaimana pada saat terjadi banjir sudah paham sekali. Didukung lagi dengan pemerintahnya yang mantap betul di Kota Makassar dan Provinsi Sulawesi Selatan ini mendukung sangat untuk bencana ini. Semua sudah disiapkan untuk bagaimana diberikan rasa nyaman kepada masyarakat. Ketika melakukan evakuasi itu Pak Junaidi untuk apa? Sebentar kita terima telepon dulu ya. Ya. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Melani. Ya. Pak Usman kembali. Ada tambahan sedikit. Oh iya, silakan Pak Usman. Ini Pak Basarnas minta tolong Pak Ketua Wali Kota. Ya, Kan Pak Dinati bilang swadaya masyarakat ya. iya. Itu penggeraknya harus RT RW. Oh, oke. Kalau RT RW tidak bergerak, Betul, turun ke betul. warganya tidak bisa Pak. Iya. Betul. Kan ini RT RW digaji 1 bulan 1 juta. Iya. Dia harus turun ke warganya, Iya, turun kerja iya. bakti. Ini RT RW dia, masa kita yang punya rumah mau bergerak, nanti Oke. suruh masyarakat nggak bisa dong. Oke. Itu aja Pak. Baik. Terima kasih. Terima Assalamualaikum. kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Pak Usman ini kayak luar biasa. Oke. Iya betul. Jadi nanti mungkin pemirsa dan mungkin Pak Wali Kota dengar juga Iya. ya nanti diaktifkan kembali untuk RT RW-nya untuk bagaimana caranya supaya memerintahkan warganya atau bekerja sama dengan warga untuk berswadaya mencegah terjadinya atau berswadaya untuk mitigasi bencana ini. Karena kalau kita tidak bekerja sama berarti tidak ada kekompakan. Iya, iya. Kalau kita kompak, semuanya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Tetapi ya betul yang disampaikan Pak Usman, pemimpinnya atau RT RW-nya harus menggerakkan anak buahnya atau Betul. warganya untuk berswadaya bersama. Mantap Pak Usman, terima kasih. Baik. Kita ke komentar di fanpage Facebook kami. Ini ada botol kecap ya. Nama akunnya botol kecap ini lagi monitor. Terima kasih. Kemudian ada Pak Wisnu Ardana. Assalamualaikum Kak Melani. Penanganan banjir di Sulawesi Selatan ini kita pusatkan di aliran sungai dan di sepanjang jalan, gorong-gorong yang terdampak limbah sampah, dan tentunya mari mengajak warga dan masyarakat untuk kerja bakti supaya kita bisa menanggulangi banjir di Sulsel. Memang kalau pemerintah saja yang bergerak kayaknya kurang kuat Pak ya. Yeah. Masyarakatnya juga harus membersamai pemerintah. Sebaliknya juga seperti itu. Kalau kita melihat ini ada beberapa video yang viral kemarin ya semenjak banjir itu ada yang bahkan kelihatan seperti menikmati banjir itu Pak. Kira-kira dari sudut pandang Basarnas ini membahayakan atau memang sudah seharusnya seperti itu? Misalnya ya main selancar air dengan ditarik sama motor gitu. Kemudian ada yang main yang berenang di kubangan. Itu membahayakan apa enggak Pak? Semua sesuatu yang berisiko pasti membahayakan. Sehingga kalau misalkan dampak banjir ada banjirin anak-anak main-main apa segala macam, ya kalau memang istilahnya bisa dia kondisikan, ya oke. Tapi yang namanya penyakit kan kita tidak bisa tahu. Semua yang banjir itu kan pasti mengandung bakteri semua. Dan saya kira kalau seperti itu ya laranglah anak-anak kita untuk itu, karena apabila kita paksakan begitu anak-anak bermain apa segala macam ya bisa diare, bisa apa. Dan setiap banjir itu kan pasti ada tempat pengungsian. Iya. Nah tempat pengungsian ya disitulah dulu. Jangan main-main di jalan atau mengganggu jalan orang mau menolong atau apa segala macam gitu Pak. Ya. Kalau untuk tempat pengungsian sendiri itu ditentukan oleh pemerintah setempat Pak ya? Ya pasti ditentukan pemerintah setempat atau tim SAR yang ada di situ untuk bagaimana melihat situasi yang aman apabila terjadi banjir tinggi tidak dapat di situ. Ya. Ya.
Kalau di banjir yang terjadi 2 hari terakhir ini, Pak Junaidi, tempat-tempat atau titik-titik yang menjadi posko ya? Ya. Atau tempat penampungan ya, evakuasi itu. Ya. Ada berapa di wilayah Kota Makassar? Ada 16 titik. 16 titik. Ya, poskonya juga ada 16 titik. Tetapi untuk di seluruh kecamatan semua berposko. Ya, yang saya lihat di situ ada kita tempatkan posko juga atau pengungsian di masjid-masjid. Ada juga yang bangun tenda untuk bagaimana. Baik, kita jeda lagi sejenak ini Pak Junaidi sambil tetap menanti terhubung dengan Pak Al-Amin dari Walhi. Tentunya kita akan kembali setelah yang berikut ini. Kita mesti telanjang dan benar-benar bersih, suci lahir dan di dalam batin. Tengoklah ke dalam sebelum bicara, singkirkan debu yang masih melekat. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 oh. Anugerah dan bencana adalah kehendaknya. Kita mesti tabah menjalani. Hanya cambuk kecil agar kita sadar, adalah Dia di atas segalanya. Oh, adalah Dia di atas segalanya. Anak menjerit-jerit, asap panas membakar, lahar dan badai menyapu bersih. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak tangan yang tega berbuat nista. Oh, oh. Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Kemanakah lagi kita kan sembunyi? Hanya kepadanya kita kembali. Tak ada yang bakal bisa menjawab. Mari hanya runduk sujud padanya. Du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh, 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 du-du-du-du-du, du-du-du-du, oh. Pendengar, kita simak dulu beberapa informasi yang akan dihadirkan oleh reporter kami Kiswanti Ruslia seputar kegiatan demo penolakan upah minimum yang terjadi di Flyover Makassar yang akan dihadirkan dalam laporan terkini.
RRI Pro 1. Laporan terkini. Ya, Kiswanti Ruslia silahkan. Ya, baik, terima kasih rekan di studio. Saat ini pendengar di Anda berada, saya berada di Jalan Veterani Makassar, tepatnya di bawah Sungai Makassar. Namun, dapat kita semua dengarkan suara gemuruh penolakan dari Serikat Konfederasi Serikat Nusantara atau KSN, di mana aksi ini atau demo yang dilakukan oleh Konfederasi Serikat Nusantara terkait penolakan upah minimum atau badan upah minimum Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi penolakan yang dilakukan hari ini yang dilakukan adalah menolak UMK dan UMP di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan pendengar dapat saya lakukan juga bahwa dari pantauan saya di lokasi saat ini terlihat sekitar ratusan masyarakat mengenakan pakaian berwarna merah, dan juga ada beberapa plastik yang digunakan seperti bendera, stiker, mobil komando, kemudian juga terlihat tanduk, motor, dan juga pengeras suara. Selain itu, pendengar, dampak dari aksi ini cukup parah juga karena aksi ini mengakibatkan kemacetan arus lalu lintas baik dari arah Urip Sumargo menuju Jalan Akademi nanti, begitu pun sebaliknya. Tapi meski begitu, dan pantauan saya saat ini pihak kepolisian juga sudah berjaga-jaga untuk mengurai kemacetan yang ada. Dan sebelumnya dapat saya informasikan bahwa memang penerapan sejak awal ditetapkannya UMP ini maupun UMK di Kota Makassar sudah menjadi pro kontra tentunya bagi serikat pekerja di Sulawesi Selatan, tentunya di Kota Makassar. Karena kita tahu bahwa UMK di Kota Makassar naik sekitar 1,2%. Sementara permintaan dari para serikat pekerja maupun buruh meminta kurang lebih sekitar 8% atau 5%. Sedangkan untuk UMP Provinsi Sulawesi Selatan tidak mengalami kenaikan, yang artinya sama dengan UMP di tahun 2020. Demikian yang dapat saya laporkan, kembali ke studio RRI Makassar, Jalan Liburan. Baik, terima kasih Kiswanti Ruslia untuk laporan seputar aksi demo penolakan upah minimum yang dilakukan di flyover Makassar oleh KSPI dalam laporan terkini. RRI Pro 1. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Baik, pendengar, lanjut lagi, kita masih dalam perbincangan kita seputar penanganan banjir di Sulawesi Selatan setelah Makassar, bukan Makassar saja ya, seluruh wilayah Sulawesi Selatan ini diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat Senin Selasa kemarin, dan prediksi BMKG ini akan terjadi lagi pada 10 dan 11 besok ya, Jumat dan Sabtu. Kita juga sudah terhubung dengan narasumber kami, Bapak Muhammad Al-Amin, Direktur Walhi Sulawesi Selatan. Pak Junaidi, saya ke Pak Al-Amin dulu Pak ya. Iya. Assalamualaikum, selamat siang Pak Al-Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang, Mbak. Baik, Pak Al-Amin, ini kalau kita lihat tadi saya kan udah jalan duluan nih sama Pak Junaidi ya, Kepala Basarnas. Kalau kita lihat ini kondisi banjir di wilayah Sulawesi Selatan ini menurut pengamatan dari Basarnas itu 2021 ini lebih besar ya, lebih berdampak dibandingkan yang 2018 kemarin. Menurut Pak Amin, ini kira-kira penyebabnya masih sama dengan apa yang terjadi di 2018 kemarin Pak, atau memang sudah lebih luas lagi penyebabnya? Yes. Oke, baik. Jadi pertama-tama saya mau ucapkan permintaan maaf dulu kepada
RRI yang sudah undang, tapi saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung. Ya Pak Junaidi, salam hormat untuk beliau. Untuk para pendengar, karena juga kami harus berbenah ya pasca banjir ini. Harus berbenah dan memang kegiatan juga padat di akhir tahun sehingga kami memang benar-benar belum bisa hadir di situ. Nah, terkait dengan perbincangan kita, jadi saya setuju bahwa memang situasi tahun ini lebih ekstrim ya, lebih besar ketimbang tahun 2019 yang lalu di awal Januari, di bulan Januari 2019, peristiwa bencana banjir yang terjadi di Makassar terutama dan di berbagai tempat, berbagai daerah di Sulawesi Selatan, tahun ini memang lebih berbeda dan ekstrim ya. Tetapi kalau kita lihat pemicunya, itu tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi memang selalu curah hujan dengan intensitas yang tinggi. Kalau kami periksa kemarin data BMKG itu curah hujan di Makassar dan sekitarnya itu ada di sekitar 450 mm ya. Itu sudah sangat ekstrim sebenarnya di situasi kondisi lingkungan yang seperti sekarang ini. Normalnya berapa milimeter itu Pak curah hujan? Ya sebenarnya kalau kita di bawah 200 mm saya kira itu masih normal ya, bisa dihadapi oleh kondisi lingkungan kita. Jadi curah hujan ditambah dengan daya dukung daya tampung lingkungan itu akan berdampak atau akan terlihat apakah dia beresiko atau tidak. Tetapi kalau curah hujannya tinggi ditambah kerentanannya juga tinggi, maka dan kapasitas masyarakatnya rendah, maka sudah dipastikan bencana itu akan datang begitu, atau bencana itu akan didapatkan oleh masyarakat. Oke, Pak Amin, sebentar Pak. Untuk yang dimaksud dengan kapasitas masyarakat rendah ini dalam hal semisal kemampuan masyarakat untuk melakukan persiapan dini sebelum terjadi bencana itu, terjadi peristiwa, terjadi curah hujan tinggi. Jadi ketika misalnya pemerintah sudah melakukan warning system atau melakukan peringatan, maka masyarakat punya kapasitas, punya kemampuan untuk langsung menyiapkan dirinya untuk bisa menghadapi atau bisa menghadapi peristiwa yang sudah diperingatkan oleh badan terkait, ya. Nah, itu maksud saya yang disebut dengan kapasitas. Kalau kapasitas masyarakatnya rendah, maksud saya masyarakatnya masih mengabaikan peringatan pemerintah, peringatan badan terkait untuk segera mengevakuasi diri atau segera bersiap-siap menghadapi cuaca ekstrim, maka itu bisa terjadi bencana. Akan untuk korbannya dan dampaknya bisa semakin besar. Nah, terus kalau curah hujan tinggi ditambah lagi dengan kerentanan yang tinggi pula, misalnya dalam konteks teori kerentanan bencana adalah kondisi lingkungan hidup yang makin menurun, maka pasti terjadi bencana gitu ya. Jadi sekarang kita harus akui bahwa krisis iklim itu memang nyata begitu. Hujan dengan intensitas tinggi itu berada di waktu-waktu tertentu. Yang dulunya itu nyaris rata, hampir ketika masuk musim penghujan, hujan itu terjadi dan curahnya lebih relatif normal dengan waktu yang cukup panjang. Nah sekarang curah musim penghujan di Indonesia itu terbilang pendek, tetapi curahnya yang tinggi. Lebat ya. Nah di sisi lain, ketika curah hujan tinggi, ketika curah tinggi, namun kemampuan lingkungan kita, tanah kita tidak mampu menghadapi curah hujan tinggi, maka sudah dipastikan banjir itu bisa terjadi, begitu. Nah, ini yang terjadi sekarang di Sulawesi Selatan, di 9 kabupaten, yang paling parah baru Sopeng dan Makassar ya. Ini yang terjadi karena di hampir semua daerah di Sulawesi Selatan itu daya dukung daya tampung lingkungannya sudah sangat menurun. Hutan-hutannya sudah banyak yang terbuka, daerah-daerah aliran sungainya sudah banyak yang rusak. Sayangnya dengan dua kondisi tadi ini muncul lagi SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 362 tahun 2019 di mana
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan malah melepaskan 91.000 hektar hutan Sulawesi Selatan menjadi kawasan non-hutan. Dan yang mengusulkan itu pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Ini yang aneh menurut saya, begitu. Di tengah kondisi lingkungan kita sudah semakin menurun, hutan kita sudah banyak yang terbuka, lahan-lahan kritis sudah sangat meluas, daerah aliran sungai kita sudah begitu rusak. Kenapa pemerintah malah mengajukan permohonan pelepasan hutan yang luasnya begitu fantastis, gitu. Nah, dengan demikian seluruh Indonesia, Pak, ya? Enggak, itu hanya di Sulawesi Selatan saja, Mbak. Sulawesi Selatan saja. 91.000 lebih hektar hutan itu dimohonkan untuk dilepaskan menjadi kawasan non-hutan, dan itu sudah terbit tahun 2019 SK-nya nomor 362 pelepasan kawasan hutan. Nah, ini menurut saya menjadi titik klimaks ya, atau ya titik klimaks kebijakan pemerintah kita yang memang cenderung malah memperparah kondisi lingkungan hidup kita, dan tanpa mempertimbangkan ada curah hujan perubahan iklim yang begitu sangat nyata di hadapan kita, gitu. Sehingga ya mau tidak mau kelihatannya memang pemerintah lebih mengedepankan aspek rescue, mengedepankan tanggap darurat ketimbang bagaimana memitigasi kerusakan lingkungan dan bencana banjir itu di semua daerah. Oke. Jadi itu kondisi yang terjadi saat ini, Pak, ya. Makanya banyak daerah di Sulawesi Selatan itu yang terkena dampak dari curah hujan yang cukup tinggi ini. Jadi agak susah kalau. Jadi saya selalu mengatakan jangan kita salahkan curah hujan, karena curah hujan itu hanya pemicu yang tidak bisa kita intervensi. Ya, jadi dia adalah faktor alam yang tidak bisa kita intervensi, tetapi yang bisa kita intervensi adalah bagaimana meningkatkan kemampuan tanah dan kemampuan daratan Sulawesi Selatan untuk bisa menghadapi curah hujan yang ekstrim itu. Nah, ini yang tidak ada. Maka saya katakan penyebab terjadinya banjir di Sulawesi Selatan dari tahun ke tahun sampai saat ini adalah karena kerusakan hutan dan rusaknya daerah aliran sungai di Sulawesi Selatan yang memicu pendangkalan sungai, yang mengakibatkan pendangkalan sungai, peningkatan lumpur ke pesisir yang membuat ketinggian air laut juga air laut menjadi meninggi, sehingga air di daratan tidak mampu keluar atau mengalir ke muara atau ke hilir atau ke laut begitu, sehingga ya terjadi banjir. Nah, seperti itu kondisinya, dan itu saya kira tidak pernah dianalisis dan dievaluasi oleh pemerintah, seolah-olah ketika musim hujan ini banjir, selesai. Kita urus yang lain, dan nanti kalau ada yang banjir baru kita sibuk lagi untuk mengevakuasi rakyat. Saya kira itu mindset pemerintah sekarang. Ya, padahal saya baru mau nanya ini, apakah ada usaha rehabilitasi dari pemerintah? Ternyata jangankan rehabilitasi ya, analisis dan evaluasi saja tidak ada ya. Iya. Makanya ini saya harus mengatakan, saya menduga kuat atau saya menilai dari 4 tahun saya menjadi direktur walhi dan terus mengadvokasi soal kebencanaan ini, kecenderungan atau kelihatannya pemerintah provinsi, daerah, kota itu sudah frustasi, itu sudah menyerah gitu. Itu sudah menyerah untuk memitigasi atau mereforestasi hutan lahan-lahan kritis kita agar kemampuan tanah kita dalam menyerap air ketika menghadapi curah hujan ekstrim itu meningkat atau normal. Oke, Pak Amin, berarti ketika pemerintah kita sudah menyerah, ini akhirnya menyarankan masyarakat untuk bersahabat saja dengan banjir yang kemungkinan akan datang setiap tahun, Pak ya. Dan itu jadi tugasnya Pak Junaidi dong. Ketika menyerah yang diperkuat nanti Pak Junaidi dan timnya gitu ya. Luar biasa. Pak Junaidi dan timnya, BPBD itu yang diperkuat dan untuk bisa aktif dan cepat mengevakuasi rakyat masyarakat ketika ada bencana banjir itu. Jadi saya kira itu sia-sia, Mbak. Kenapa? Karena bukan hanya warga yang harus diselamatkan, tapi barang-barang berharganya. Materi juga ya. Kerugian materi rakyat itu harus diingat, harus diperhatikan. Apakah kita mau selalu mengorbankan harta benda rakyat di setiap tahun? Hanya karena ketidakmampuan pemerintah dalam
mengatasi atau mengembalikan fungsi lingkungan kita seperti semula. Tapi resikonya cukup besar juga Pak ya. Selain materi, nyawa juga jadi taruhannya ya kalau terus-terusan seperti ini. Saya mau kasih data. Di 2019 kerugian rakyat akibat banjir yang terjadi di 4 kabupaten Maros, Goa, Takalabin, Ponto dan Makassar 5 itu 2,3 triliun. 2,3. Bencana yang terjadi di Masamba, Sulawesi Utara, itu kerugiannya mencapai 8,3 triliun. Nah, berapa dengan sekarang kita akan catat lagi berapa kerugian rakyat di tahun 2021 ini? Berapa sawah yang tidak bisa panen, yang gagal panen? Berapa mobil-mobil yang harus ganti mesin? Berapa motor yang rusak gitu ya? Ada banyak saya kira berapa fasos yang rusak yang harus dibangun kembali oleh pemerintah di tahun depan. Itu harus dipertimbangkan gitu. Tapi catatan itu tidak akan dibuat kalau misalnya ada reforestasi tadi, kemudian juga ada perbaikan untuk daerah aliran sungai. Saya yakin tahun depan tidak ada lagi reforestasi ini karena pemerintah kelihatannya sudah menyerah gitu. PLT gubernur malah sebut drainase yang bermasalah. Ini kayak gubernur tidak punya tim ahli menganalisa kenapa bencana banjir ini bisa terjadi sampai kemudian begitu spontan, begitu mudahnya menyampaikan bahwa ini karena drainase. Padahal dia adalah pejabat publik yang harus punya analisa yang matang dan akademik gitu. Ini cukup. Saya sebagai warga yang korban juga ya, korban bencana ini juga sedih melihat pejabat publik kita yang cara penyampaian ke publiknya seperti itu dan tidak punya lagi tidak berdaya begitu ya menghadapi krisis iklim dan kerusakan lingkungan di Sulawesi Selatan. Baik. Pak Amin, ini sangat menarik sebetulnya berbincang dengan Pak Amin dan juga Pak Junaidi, tapi sayangnya kita terbatasi oleh waktu. Mungkin nanti kita sambung lagi Pak ya, tapi mudah-mudahan bukan karena ada kejadian seperti 2 hari terakhir ini ya, Senin Selasa kemarin ya. Satu boleh saya sampaikan sedikit Mbak untuk teman-teman Basarnas dan BPD. Iya, silakan Pak Amin. Saya mewakili korban juga ya, minta penanganan bencana kita agak lebih diperhatikan aspek gendernya gitu ya, aspek gender dan anak-anak. Perlu dipisahkan lokasi-lokasi tempat-tempat pengungsian bagi penyintas bencana itu laki-laki dan perempuan, terutama anak-anak, apalagi dan kalau perlu diberi ruang khusus bagi para penyintas ibu menyusui ya? Itu penting. Karena ini juga mempengaruhi psikologi penyintas ketika memang berada di daerah pengungsian atau di wilayah pengungsian. Walaupun lokasi pengungsian, tempat-tempat pengungsian lebih didominasi oleh tempat-tempat ibadah, tapi kalau saya perlu dibuatkan skema khusus atau dibuatkan blueprint atau denah di mana lokasi-lokasi pengungsian para penyintas bagi untuk ibu menyusui dan anak-anak itu perlu dipisahkan dengan laki-laki dewasa agar tidak terjadi yang paling tidak terjadi, kita bisa mitigasi pelecehan ya, yang kemungkinan bisa terjadi di para penyintas perempuan. Gitu Pak Junaidi Tabe. Iya. Oke. Sudah didengar langsung oleh Pak Junaidi. Pak Amin dan juga Pak Junaidi, mohon maaf ini karena waktu kita sangat membatasi ya. Kita mungkin akan sambung di edisi selanjutnya, Pak Amin. Pak Junaidi, terima kasih sudah bersama kami di kesempatan sama-sama. Saya juga mohon maaf Mbak, nggak bisa hadir. Lagi maaf. Baik. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian kebersamaan saya dengan 2 narasumber saya hari ini adalah Pak Dr. Junaidi Esos MM selaku Kepala Kantor Basarnas Sulsel, juga ada Pak Muhammad Al-Amin, Direktur Walhi Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa menginspirasi kita untuk lebih waspada terhadap kondisi bencana yang memang sering kali dialami oleh wilayah Sulawesi Selatan di penghujung tahun bahkan sampai awal tahun ya, tahun depan. Masih harus terus meningkatkan kewaspadaan. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Waktunya kentongan. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu,
Sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin. Saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati, segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika terjadi bencana banjir di sekitarmu, sebaiknya hindari berjalan di dekat saluran air untuk menghindari terseret arus banjir. Matikan aliran listrik di dalam rumah. Mengungsi ke lokasi aman atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati. Segera amankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Jika air terus meninggi, segera hubungi kepolisian, kepala desa, lurah, atau camat untuk pertolongan lebih awal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Andai aku bisa menjadi seperti